Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delia Putri Zainal dengan NPM 11 1073 mahasiswa S1 Akuntansi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir magang saya di bidang keuangan Polda Lampung. Bidang keuangan Polda Lampung atau BIDKU adalah unsur pendukung dalam bidang pembinaan keuangan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. BIDKU bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, penatabukuan, dan akuntansi laporan keuangan, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban keuangan, serta pembinaan fungsi keuangan. Struktur di BIDKU Polda. Unsur pimpinan ada Kabitku, lalu ada unsur pembantu atau pimpinan pelayanan, yaitu ada subbagian perencanaan dan administrasi atau Subakrenmin yang terdiri dari uren atau urusan perencanaan, urusan administrasi atau urmin, urusan keuangan atau urku, dan urusan tata usaha atau urtu. Lalu ada unsur pelaksana tugas pokok yang terdiri dari subbit pembiayaan dan akuntabilitas laporan keuangan atau subbit BAPK yang terdiri dari urusan pembiayaan dan urusan akuntabilitas laporan keuangan. Lalu unsur pelaksana yang kedua ada sub bidang pengendalian dan keuangan, tetapi di Polda Lampung disebutnya sebagai sub bidang pengendalian dan verifikasi atau Subbidal Verif yang terdiri dari urusan pengendalian atau Urdal dan urusan verifikasi atau Urverif. Lalu tugas Subbid Ditku. Yang pertama ada Subbid Bia APK yang bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan pembukuan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi. Subbid BAPK terdiri menjadi dua, yang pertama ada Urbia atau urusan pembiayaan, yang bertugas melaksanakan pembendaharaan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerima dan menyalurkan dana khusus sesuai otorisasi. Lalu yang kedua ada URAPK atau urusan akuntabilitas laporan keuangan yang bertugas membina dan menyelenggarakan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai SAP dan aturan pembukuan lainnya yang dipersyaratkan dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu ada subbidku yang kedua yaitu ada subbidang verif yang bertugas menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan anggaran, pendanaan, dan melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan. Subbidang verif terdapat dua, yaitu adalah Urdal dan Urverif. Yang pertama ada Urdal atau urusan pengendalian yang bertugas menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada Urverif, yaitu urusan verifikasi yang bertugas menyelenggarakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan. Selama saya magang di Polda Lampung, terutama di bidang keuangan Polda Lampung, saya ditugaskan di bagian Subbidal Verif, khususnya di bagian Urdal. Di bagian Urdal, salah satu hal pokok yang dikerjakan adalah terkait tunjangan kinerja atau tunkin. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh pegawai di lingkungan Polri dalam melaksanakan tugasnya guna terwujudnya reformasi birokrasi. Besaran indeks tunjangan kinerja ini diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan memperhatikan pangkat atau golongan, eselon atau nivelaring, dan jabatan. Pengurangan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini dapat dikurangi bagi pegawai Polri yang mendapatkannya ataupun PNS yang ada di lingkungan Polri, jika tidak hadir tanpa keterangan, maka akan dikurangi 3% setiap harinya, lalu tidak hadir dan tidak bekerja tanpa keterangan yang sah selama 1 bulan penuh, akan dikurangi 100% tunjangan kinerjanya. Lalu yang ketiga, jika terlambat datang atau pulang sebelum waktunya, maka akan dikurangi dengan ketentuan yang pertama, jika terlambat 1-2 jam, maka akan dikurangi 0,5% dari tunjangan kinerja. Dan yang kedua, terlambat lebih dari 2 jam, dikurangi 0,75% dari tunjangan kinerjanya. Selanjutnya, apabila dia sakit lebih dari 3 hari, yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter. Jadi surat keterangan dokternya hanya mencantumkan bahwa izinnya sampai 3 hari, tetapi setelah hari ketiga eh, pegawai tersebut tidak masuk, maka akan dikurangi sebesar 0,5% per harinya. Lalu pengurangan yang terakhir, jika cuti karena alasan penting dan izin tertulis dari atasan lebih dari 3 hari yang diakumulasikan dalam 1 bulan, maka akan dikurangi 1% per harinya. Lalu selanjutnya, pengurangan tunkin tidak berlaku untuk pegawai yang mendapatkan perintah untuk mengikuti tugas belajar, mendapatkan penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan bukti surat perintah tugas. Lalu apabila sakit sampai dengan 3 hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, kemudian ada cuti tahunan, cuti melahirkan sampai anak kedua, cuti istimewa, cuti haji umroh dan ibadah keagamaan lainnya, maka tidak terdapat pengurangan tunkin. Lalu yang selanjutnya ada proses pembayaran tunkin. Yang pertama ada pencocokan dan penelitian atau coklit. Setiap akhir bulan, Bitku Polda selalu mengadakan Bitku Polda terutamanya di Subbit Galverif dan lebih khususnya di Urdal, setiap akhir bulannya selalu mengadakan kegiatan pencocokan dan penelitian tunjangan kinerja atau sering disebutnya sebagai coklit tunkin. Coklit tunkin ini diadakan untuk mengetahui jumlah kuat personil yang ada di jajaran Polda, baik itu untuk Satker di Polda yang terdiri dari 25 Satker dan maupun di Polres yang terdiri dari 15 Polres. Nah, kuat pers jajaran Polda ini terdiri dari umum, tipikor, fungsional, dan PPK. Selanjutnya, selain itu, eh, coklit ini juga diadakan untuk mengklarifikasi kelas jabatan dan pangkat personil untuk pencairan tunkin. Sehingga jika ada yang berubah jabatannya atau berubah pangkatnya, dapat diketahui sebelum pencairan tunkin terjadi. Lalu proses yang selanjutnya ada merekap CMS. Kegiatan ini dilakukan untuk menyinkronkan antara data kuat pers dan total tunkin yang diajukan dengan membandingkan antara CMS BRI dengan web pusku presisi yang telah dibuat oleh setiap operator jajaran Polda, yaitu 25 Satker Polda dan 15 Polres. Proses selanjutnya adalah merekap kwitansi. Operator dari 25 Satker dan 15 Polres tersebut membuat kwitansi permintaan tunkin yang formatnya sudah ada di web pusku presisi. Setelah kwitansi permintaan tunkin tersebut dibuat dan sudah ditandatangani oleh bendahara ataupun kepala keuangan yang ada di Satker tersebut ataupun ada di Polres tersebut, lalu langkah selanjutnya kwitansi tersebut dikirimkan ke Subbidang Verif untuk direkap dan ditandatangani oleh Kabitku agar diketahui oleh Kabitku dan dapat tanda tangan. Setelah ditandatangani oleh Kabitku, maka kwitansi tersebut direkap kembali dan dicap sebagai bukti yang sah. Lalu proses selanjutnya, pembayaran tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja dibayarkan setiap tanggal 16 setiap bulannya. Terdapat susulan pembayaran tunkin jika yang pertama, jika seseorang naik jabatan atau naik pangkat tetapi tidak melaporkan ke bendahara, maka hal ini akan dianggap sebagai kurang bayar dan akan dibayarkan pada bulan selanjutnya. Selain itu juga, susulan pembayaran ini juga bisa dilakukan jika ada anggota baru yang belum terdaftar. Maka akan dirapel di bulan selanjutnya. Setelah terjadinya pembayaran tunkin, maka Urdal atau urusan pengendalian berkoordinasi dengan bendahara atau urusan keuangan yang ada di Bitku Polda Lampung untuk membayarkan pajak melalui e-billing. Tetapi terdapat kebijakan baru dari Pusku pusatnya untuk pembayaran pajak akan digunakan melalui e-pot. Kebijakan ini berlaku pada bulan November 2024 sehingga yang merekap datanya bukan lagi Urdal, tetapi setiap operator yang ada di Satker dan Polda. Mereka merekap data dan memasukkan di e-Bupot, lalu mengirimkannya ke Urdal. Perbedaan antara e-Bupot dan e-billing yang sebelumnya, e-billing yang kebijakan lama, e-billing ini menggunakan NPWP Ditku Polda Lampung. Tetapi karena ada kebijakan baru dari Pusku yang mengharuskan menggunakan e-Bupot, maka NPWP yang digunakan adalah NPWP dari Puskunya.
Ini adalah dokumentasi kegiatan dari kegiatan magang di bidang keuangan Polda Lampung. Sekian presentasi dari saya terkait laporan akhir magang di bidang keuangan Polda Lampung. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.